Memahami dunia mau kemana saat ini, kita harus memahami Amerika dan Tiongkok. Amerika dengan sistem yang sudah established menjadikan siapapun pemimpinnya, maka kebijakan luar negerinya akan sama, yaitu kendali dolar, kendali minyak bumi, dan kendali pangan, ditambah sekarang kendali kesehatan dan kendali cuaca. Tiongkok lain lagi, ada dua pemimpin besar di Tiongkok, Mao Zedong dan Deng Xiaoping. Keduanya beda cara kelolaan negaranya. Yang Mao Zedong ala Partai Demokratnya Amerika, yang Deng Xiaoping ala Partai Republiknya Amerika. Deng Xiaoping, Jiang Zemin, dan Hu Jintao adalah tiga serangkai. Namun Xi Jinping adalah New Mao. Beda kelolaan negaranya dengan tiga serangkai tersebut. Xi Jinping kembali ke Mao yang semuanya dikendalikan oleh pemerintah, heavy on government. Xi Jinping yang kuat menahan bara di dalam dadanya atas ketidaksukaannya terhadap Deng Xiaoping. Sebuah dendam yang dipendam selama 30 tahun. Dendam karena ayah Xi Jinping dipenjara oleh Deng Xiaoping. Karena itu, ketika Xi Jinping pegang kendali negara, geng Shanghai termasuk Jack Ma di dalamnya dan puluhan bilioner ciptaan Jiang Zemin dan Hu Jintao mulai disudutkan dan disingkirkan oleh mereka. Gaya Partai Republiknya Komunis Tiongkok yang pro swasta mulai digembosi, diambil alih oleh pemerintahan Xi Jinping. Sahabat semua, jelas ya sekarang melihat peta Amerika dan Tiongkok dari sisi dalam. Kalau Bosman sangat Partai Republik, sangat Deng Xiaoping, sangat Trump. Di mana di Indonesia sejak reformasi, sejak dari presiden ketiga Habibie hingga saat ini yang ketujuh adalah gaya Partai Demokratnya Amerika. Mirip Xi Jinpingnya Tiongkok sekarang. Jadi kalau mau beda nanti di tahun 2024, ya pilih republiknya ala Deng Xiaoping, yaitu pro swasta, atau ala Trump deh. Ya idenya New Mind lah yang dipakai. New Mind itu pro kapitalis tapi bukan kapitalis elitis dan oligar. Kapitalisnya kapitalis bawah, yaitu UKM. New Mind juga pro sosialis, tetapi bukan sosialis elitis seperti BUMN, melainkan buruh, petani, dan nelayan. Keduanya adalah ekonomi akar rumput, bottom of pyramid. Kalau yang sekarang di etalase lagi cari panggung untuk 2024, nggak tahu modelnya. Baik yang calon sudah menyatakan menjadi calon presiden atau yang masih menari-nari di sosmed dan media, yang belum ada partai, juga yang partainya masih malu-malu tapi mau. Nggak tahu konsep bernegaranya. Ya jadi anggap saja sama dengan yang 5 pemimpin terakhir, yaitu era reformasi, heavy on government. Nanti kalau New Mind mendapat mandat, era reformasi selesai di tahun 2024. Jadi era New Mind. Kita ke Tiongkok sekarang, di mana kita melihat peristiwa Tiananmen di tahun 1989 kembali menghantui Beijing di tahun 2022 bulan Desember ini. Teriakan Xi Jinping mundur, CCP Partai Komunis Tiongkok dibubarkan. Juga komentar, we are not slave, we are citizen. Kami bukan budak, kami warga negara Tiongkok, adalah teriakan yang menggema di 8 kota besar di Tiongkok daratan, yang bukan Hong Kong, bukan Taiwan, tetapi di Tiongkok daratan yang tabu. Ada demonstran besar-besaran teriak ingin kebebasan dan ingin pemimpinnya Xi Jinping turun, step down dari jabatan. Ada apa dengan warga Tiongkok saat ini? Sudah lebih sebulan ini bergerak di mana-mana, demo, dan puncaknya beberapa hari ini mencapai Beijing, ibu kota pusat dunia, Tiongkok. Terbayang kembali di tahun 1989 awal kehancuran komunis Soviet dan jalan menuju bertahannya komunis Tiongkok terjadi di masa itu. Demo tahun 1989 di Tiananmen adalah menginginkan reformasi negara dari komunis ke demokrasi. Suara rakyat minta dibesarkan, diamplifikasi dalam parlemen dan dalam partai, tidak dikebiri seperti selama ini. Kemudian di tahun 2022 ini sepertinya sejarah berulang kembali. History repeating itself. Yang terjadi di tahun 1989 terjadi lagi sekarang ini dan menghantui Tiongkok. Di saat yang sama, selagi demo turun ke jalan, mantan pemimpin Tiongkok, 2 pendahulu Xi Jinping, yaitu Jiang Zemin, meninggal dunia di usia 96 tahun. Di mana bulan Oktober lalu baru saja lewat, yang masih ada dalam ingatan kita, Hu Jintao digiring keluar sidang Partai Komunis dan sampai sekarang masih dirumahkan oleh Xi Jinping. Jiang Zemin adalah pahlawan ekonomi ketika peristiwa Tiananmen terjadi di tahun 1989 dengan bukan mengubah konstitusi negara komunis jadi negara demokrasi, namun menerima kapitalis dan menjadikan ekonomi sosialis kapitalis pertama di dunia. Teriakan pendemo saat ini sama dengan yang didengungkan tahun 1989, reformasi pemerintahan dan kebebasan bicara. Pendemo meneriakan kebijakan zero covid policy dibubarkan. Kebijakan yang menghentikan ekonomi ini menjadikan rakyat di penjara di rumah mereka dan mereka sudah muak dengan kejadian saat ini. Sebentar, kita jeda. Kita bahas musuh Amerika yang lain, yaitu Iran. Kapan sahabat pernah mendengar teriakan kegembiraan ketika tim negaranya kalah dalam pertandingan kelas dunia? Never heard, atau belum pernah dengar, atau belum pernah ada kejadian tersebut. Pasti sebelumnya. Bosman juga sama. Belum pernah tahu ada hal seperti itu pernah terjadi di dunia. Sekarang kita tahu, ternyata ada. Yaitu ketika pertandingan sepak bola Piala Dunia di Qatar kemarin, Iran melawan Amerika dalam pertandingan knockout game. Iran kalah 1-0 oleh Amerika. Seluruh rakyat Iran berpesta turun ke jalan merayakan kekalahan timnya. Komentar mereka, kami mendukungmu Amerika.
Amerika. Teriakan di jalan-jalan Iran. Rakyat Iran turun ke jalan-jalan merayakan kekalahan timnya. Pertandingan ketiga antara Iran dengan Amerika, rezim Iran menjadikan pemain sepak bola Iran dipaksa dan diancam untuk bermain dan harus menang lawan Amerika. Akhirnya kalah. Pertandingan ketiga ini bagi rakyat Iran adalah simbol timnya rezim melawan kebebasan. Semua bersorak gembira ketika tim Iran kalah. Semua ini mengekspresikan kebencian memuncak pada rezim Iran oleh rakyatnya. Di mana-mana rakyat Iran berpesta, bahkan di stadion pun supporter Iran menyuarakan membela tim Amerika. Ditambah lagi banyak poster yang menuliskan Freedom for Iran People. Ada di banyak tempat di stadion Qatar. Oke, sebentar. Ada apa dengan dua musuh Amerika ini? Mengapa rakyat keduanya turun ke jalan? Adakah Amerika dalang di belakangnya? Oke, kita kembali ke Tiongkok dulu. Kita tanya kakak tertua kita tanya Xi Jinping dulu. Apa solusi jangka pendeknya daripada nanti keburu jadi chaos di Tiongkok? Kan repot, nggak ada lagi yang ambil nikelnya kita. Kita tanya ya, jadi nggak serbu Taiwan, wahai Xi Jinping? Alihkan isu sikit lah. Kan pinter menjabat kelola negara komunisnya. Jangan mundur hanya karena malu kayak pejabat Jepang atau Inggris. Beri contoh kepada adik termudanya, wahai kakak tertua. Teruslah menjabat selamanya. Teruslah keras dengan rakyat. Serbu!